Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran di channel Perawat Online. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan CPNS yang berhubungan dengan SKB Perawat. Nah, SKB Perawat. Oke, sebelum kita masuk ke kisi-kisi dan membahas soal-soal SKB tersebut, teman-teman bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya channel kami di Perawat Online ini. Dan juga kami minta like, komen, dan share. Boleh share video yang ada di channel ini kepada teman-teman semua. Semoga video ini semakin banyak yang merasakan manfaat dari video pembelajaran ini. Bagi teman-teman yang memiliki Instagram, silakan follow IG kami di @sakti_institute. Kami juga akan sering memposting info-info menarik terkait CPNS dan dunia keperawatan, dunia kesehatan, dan sebagainya. Oke ya, pada video kali ini materinya berhubungan dengan ini ya, kisi-kisi tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Oke ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Ya. Oke, yang pertama, kisi-kisinya berhubungan dengan apa yang dimaksud dengan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Ya, apa sih pengertian kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan? Oke, kita lihat. Nah, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Ya, yang mana menerangkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, jadi sehat baik secara fisik, mental maupun spiritual dan juga sosial yang menyebabkan orang itu bisa hidup produktif baik sosial maupun ekonomis. Ini adalah pengertian kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, tepatnya di pasal 1 ayat 1. Apa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan? Nah, tenaga kesehatan itu berada di pasal 1 ayat 6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, ini adalah pengertian dari tenaga kesehatan. Ini masih bersifat umum ya, karena tenaga kesehatan kan banyak. Nah, biasanya nanti terkait spesifiknya bergantung pada undang-undang langsung ke tenaga kesehatan tersebut. Misal kalau keperawatan, terkait perawat, maka ada undang-undang keperawatan. Oke, selanjutnya. Apa saja kondisi yang membolehkan aborsi sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan? Nah, kondisi yang membolehkan aborsi, ya. Oke, itu sesuai dengan pasal 75 ayat 2. Ya, pasal 75 ayat 2. Yang mana diterangkan yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Nah, jadi kedua kondisi ini itu dibolehkan untuk dilakukannya tindakan aborsi. Ya, itu sudah diatur pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan.
Apa saja pembagian fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan? Fasilitas pelayanan kesehatan itu berada pada pasal 30. Ya, ayat 1 dan ayat 2 ya. Ayat 1 menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya itu dibagi dua, yaitu pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan ayat 2 menjelaskan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 ini meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Nah, ini adalah pembagian fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Apa saja kriteria pelindungan pasien sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan? Pelindungan pasien itu dicantumkan pada pasal 56, 57, dan 58. Nah, ini yang berhubungan dengan perlindungan pasien. Oke, pasal 56 ayat 1 menerangkan setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Ayat 2, hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat pertama itu tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat, keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, dan gangguan mental berat. Nah, kepada 3 jenis pasien ini yang termasuk 3 kategori ini adalah dia tidak bisa untuk menolak. Nah, wajib dilakukan tindakan medis. Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang pasal 56. Nah, selanjutnya yang pasal 57 ayat 1, setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ayat 2, ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, atau kepentingan orang tersebut. Nah, jadi rahasia medis ya, itu tidak berlaku apabila ada 5 kondisi ini. Ya, ada perintah undang-undang, ada perintah pengadilan, izin dari yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, kepentingan orang tersebut. Oke. Nah, yang pasal 58 ayat 1, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Nah, ayat 1 ini yang biasanya sering terjadi ya. Jadi, sebagai perawat, tenaga kesehatan kita harus berhati-hati karena pasien itu memiliki hak untuk menuntut kita ya dalam bentuk ganti rugi ataupun sebagainya. Ayat 2, tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Nah, ini perkecualian pada kondisi darurat, maka kita sebagai perawat, tenaga kesehatan tidak bisa dituntut. Ya, karena tindakan yang kita lakukan berhubungan dengan ini, penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nah, itu terkait pasal-pasal yang berhubungan dengan pelindungan pasien. Pasal 56, pasal 57, dan pasal 58. Selanjutnya, di mana saja tempat bebas rokok sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Nah, ini berhubungan dengan rokok. Oke ya, Pak. Terdapat pada pasal 115. Ya. Oke, pasal 114 kita bahas sedikit ya. Isinya adalah setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Pasal 115 baru yang berhubungan dengan kawasan bebas rokok, yaitu di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Biasanya nanti ada perda sendiri, masing-masing wilayah biasanya memiliki perda tersendiri. Ayat 2, pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan berhubungan dengan ayat 2. Biasanya berupa peraturan gubernur. Oke, kita sampai di akhir video materi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami tetap meminta dukungan pada teman-teman semua dengan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe, dan juga aktifkan lonceng pemberitahuan supaya teman-teman update selalu video terbaru dari kami. Ya, jangan lupa komen, boleh silakan komentar apabila teman-teman menginginkan materi apa yang mau kita bahas berhubungan dengan SKB perawat. Jangan lupa like dan juga bisa share ya, share ke teman-teman lainnya. Semoga bisa bermanfaat. Channel dan video pembelajaran ini manfaatnya bisa lebih luas. Jangan lupa juga ya follow IG kami di Saktia Institute. Oke, terima kasih, tetap semangat. Semoga bisa menjadi PS pada 2020 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.